Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pengoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Sejauh suara ini terdengar, biarlah Roh-Mu yang berkuasa untuk mengajarkan, mengubahkan, dan menuntun setiap orang yang mendengarnya. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini sama-sama 1, 2, 3. Kurang kuat sedikit. 1, 2, 3. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 25. Injil Matius pasal 7 ayat 25, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab, amin. Itu tipu. Itu bukan batu karam, batu kapur itu. Karena hanya ada satu ayat, kita akan membacanya bersama-sama sejemput kita semua berdiri. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 25, 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Tema kita bilang 2, 3. Untuk batu karang yang teguh ini kita akan bicara dalam 2 hal. Berapa hal? 2. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang 2. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Sabu? Apa? Di sini ada orang Sabu? Tidak usah angkat tangan, tidak usah, kita tahu ini. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang iman. Sama-sama apa? Yang kedua kita akan bicara tentang soal teknis. Apa? Baik, kita mulai yang pertama. Tadi apa yang pertama? Hafal sama-sama. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulang, lebih kuat. 1, 2, 3. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya begini, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Oh, jemaat. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama tuh dasar. Apa? Tentang dasar, teori dari pembacaan tadi ringan saja, yaitu dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Vanderen. Apa itu? Pernah ada beli vanderen? Di mana? Siapa puruma? Siapa puruma? Oke. Teorinya gampang. Tentang fondasi, tentang vanderen, teorinya ringan, yaitu dasar kuat, bangunan kuat. Dasar miring, bangunan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dasar. Dasar dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi gubernur NTT tahun 2080, silakan. Itu visi, itu cita-cita, tidak ada soal. Saudara mau jadi manusia terkaya di Indonesia, silahkan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik
Seroa 2, silakan. Silakan. Yang membedakan kita adalah jemaat. Yang membedakan kita adalah kita mendirikannya di atas dasar apa? Yang membedakan. Kenapa? Karena orang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur NTT tahun 2000. Ingat orang. Yang tidak beriman pun kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan yang tidak beriman pun kepingin menjadi wanita tercantik Wah, mantap, tepuk tangan dulu. Yang membedakan kita itu adalah kita membangun dia di atas dasar apa. Dan karena itu kita bicara tentang batu karang. Nanti teknisnya sebentar. Yang kedua, bukti dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang dilihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskannya? Penjelasannya begini. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia pun nama siapa? Ada arsitek atau tidak? Dia pun nama siapa? Bisa minta tolong bantu pendeta. Arsitek itu ketika dia ingin membangun sebuah, dia menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu dalam dia punya isi kepala. Berapa lantai, kamar ada berapa, tangga ada di mana, pintu di mana, jendela ada di mana. Itu semua dia taruh di dalam kepala. Kelihatan atau tidak kelihatan? Orang lain bisa dapat lihat. Dari yang tidak kelihatan itu dia gambarkan itu di atas satu kertas. Mulai kelihatan atau tidak? Dari kertas itulah kemudian orang membangun sebuah bangunan. Setelah bangunan itu bagus didirikan, sudah mantap, kan banyak orang pi foto-foto toh. NTT pula hebat itu di situ. Semua yang baru pasti orang foto di situ. Jalan baru pasti, rumah baru pasti, nona baru pasti. Nanti udah orang datang mulai ada yang begini lah, ada yang begini, ada yang begini. Oke, saya mau tanya sekarang, jemaat. Yang foto-foto di depan gedung baru yang dibangun, dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan, dia tahu? Dia tahu? Yang ada foto-foto begini ada tahu? Lalu siapa yang paling tahu? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan tukang yang membangunnya. Hanya itu dua orang yang paling tahu. Dan Alkitab mencatat dengan baik. Kamu adalah gambar Allah. Dia yang menggambarkan. Dia yang paling tahu di mana titik-titik terkuat dari saudara, yang kemudian saudara bilang saya ini batu karang. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari situ itu adalah pada soal-soal teknisnya. Ini yang kedua yang kita mau bicara supaya kita bisa ukur kita ini memang batu karang atau tidak. Batu karang atau tidak. Orang tanya, Pak, batu di sana banyak. Bisa gambarkan dia pun banyak. Terlalu banyak sampai separuh pindah pi tumpung kapal. Dia pun nama. Oh, di sini ada kepala batu. Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Gak mulai bertuduh sudah itu. Jadi yang dimaksud dengan batu karang yang teguh itu bukan kepala. Kalau ikan kepala batu boleh, atau ikan, cukup di situ. Ya, baik, jemaat. Mari kita ukur baik-baik. Apakah kita memang batu karang yang teguh atau tidak? Dari iman. Karena iman itu, saudara, kalau kita bicara bahwa sebentar nanti batu karang itu kuat atau tidak, iman itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana berespon. Sama-sama, bagaimana apa? Berespon. Iman itu Tuhan kasih, tapi apakah kita berespon terhadapnya atau tidak?
Kita mau respon atau tidak terhadap iman yang Tuhan kasih. Yang kedua, tentang iman Alkitab bilang begini. Iman tumbuh dari apa? Dari apa? Pendengaran akan apa? Akan? Di sini biasa dengar firman Tuhan? Betul? Yakin? Nah, kira-kira begitu. Jadi cara kita berespon, cara kita mendengar. Jemaat, kalau tentang dengar itu secara etik ada 4 hal. Ada berapa hal? 1, benar atau salah. 1, 2, 3. Jadi dengar sesuatu tuh pastikan ini benar atau salah. Itu secara etis begitu. Karena kadang-kadang kita tidak tahu benar kok salah, langsung terus di sini ada yang biasa omong orang. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dia agak gemuk atau kurus sedikit? Beta punya video satu beredar luas ketika video begini. Orang yang biasa omong orang itu dia biasa memulai dengan 2 kalimat yang mantap. Pertama, dia akan bilang begini. Itu. Pertama dia akan bilang begini. Sudengarku belum. Betul. Di sini juga gitu. Pas latihan paduan suara juga ada omong begitu. Yang kedua dia akan bilang begini. Bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong, padahal di sini ada yang begitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak, dia faham apa? Nah, itu yang jadi masalah. Oke, baik. Jadi kalau dengar sesuatu pastikan dulu benar atau. Yang kedua, secara etis sudah tahu dia benar atau salah, harus tambahkan penting atau tidak penting. Karena semua yang benar itu belum tentu penting juga bagi kita, bagi gereja, bagi keluarga, belum tentu juga penting. Pertama tadi apa? Benar atau? Kedua apa? Oke, yang ketiga, caranya benar atau salah. Caranya benar atau salah. Contoh, waktu kita ibadah begini ada anjing jalan-jalan di sini. Terus kita semua kan tidak setuju toh? Dia pun cara sekarang. Cara yang kita pakai itu benar atau salah. Jangan sampai tagal situ ada yang bilang, "Hus, hoi! Siapa anjing tuh macam kayak puntuan?" Itu dia pun cara. Kadang-kadang saudara, maksud kita dalam itu benar, caranya yang. Kenapa banyak orang tukang bakalai di gereja? Maksud benar, cara salah. Amin. Di kemah ibadah ada apa? Ada apa? Jadi caranya benar atau salah itu juga penting. Itu secara etis. Baru yang keempat, ulang-ulang. Yang pertama tadi apa? Kedua, yang ketiga, keempat, menguntungkan siapa? Sama-sama. Menguntungkan diri sendiri atau persekutuan? Itu penting diukur. Sebab kadang-kadang kita batasi butuh untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu kira-kira secara etis. Kalau iman kita berespon kira-kira begitu. Nah, sekarang teknisnya saya akan bicara 6 hal. Berapa hal? Supaya kita cek nanti ketika hujan turun, banjir datang, itu rumah tetap berdiri atau tidak. Satu, tujuan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3.
Iman yang tadi kita dengarkan itu, iman yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Setiap orang yang Tuhan panggil, kemudian dia harus bertanya terus dalam perjalanannya, ini tujuan Tuhan atau tidak? Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tujuan Tuhan apa? 1, 2, 3. Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di mana? Jemaat. Sudah meninggal. Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin surga lebih baik dari dunia? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Kenapa gue yakin tapi sudah mau pergi? Hah? Ada yang, ibu kenapa tidak mau? Aduh, anak dong masih kecil, belum dia pun bapak model begitulah. Oke, jemaat, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Oleh karena belum waktu Tuhan. Oleh karena apa? Tapi tanda-tanda kerajaan itu sudah harus ada di sini, di tempat di mana kita tinggal, di rumah di mana kita bersama-sama keluarga, di dalam jemaat di mana kita bersekutu, di tempat di mana kita bekerja. Karena kita belum pergi ke sana. Makanya Tuhan ajar berdoa bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di. Bicara kerajaan itu bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau berkuasa di bumi pasti ada KASI. Dibaca anak sekolah minggu. Kuat. Apa? Kasih itu apa? Tidak suka marah-marah. Sayang. Kasih itu apa tadi bilang? Jemaat. Sabar itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap situasi. 1, 2, 3. Ada sebuah persoalan, ada sebuah situasi yang kita kepingin cepat-cepat selesai, tapi firman bilang ada yang dengar pendeta khotbah, dia mau kepingin supaya cepat amin tapi firman bilang karena di gereja ada yang pemalas dengar berkhotbah, ada yang pemalas ikut ibadah, ikut doa apa lagi? Langsung palang-palang dia bagi. Betul. Di kemah ibadah ada. Dia majelis atau jemaat. Ada situasi yang buat kita kepingin mau selesai, tapi firman bilang apa? Yang kedua, sabar terhadap sabar terhadap ada orang ini yang dia punya hidup terlalu menjengkel, tapi firman bilang apa? Di sini ada suami yang menjengkelkan, firman bilang apa? Di sini ada istri yang menjengkelkan, firman bilang apa? Di sini ada teman yang menjengkelkan. Sabar, kau tahu mau habis.
Firman bilang apa? Di sini ada yang duduk sebelah kiri kanan yang menjengkel. Ada. Firman bilang apa? Oke, sama-sama. Sabar. Apa? Apa? Beriku. Nah, itu baru bisa bilang batu karang teguh. Amin kok. Tidak sabar tapi bilang batu karang. Itu kepala bah. Sabar. Jemaat. Dalam sabar menanti yang Tuhan maksudkan tadi itu ada proses. Ada apa? Jemaat. Masak super mie cepat kok lama. Di ini UMKM dong ada yang mie ada. Masak cepat kok lama. Lama kok cepat. Cepat kok lama. Lama cepat. Teorinya cepat. Tapi kalau kita tidak segera ambil keputusan dia bisa lama. Kalau beta bilang beta punya istri, "Ma, beta mau makan super mie." Ibu pergi belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Mie goreng kok mie kuah?" Terus beta bilang, "Mie kuah ina, mie kuah." Dia pergi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, "Kuah banyak kok sedikit?" Kita bilang, "Kuah banyak, kuah banyak." Ibu pergi belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Pakai sayur kok tidak?" "Mama taruh saja, taruh." Dia pergi belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Pakai telur kok papa?" Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya-bertanya sahabat, bertanya-bertanya sahabat. Prosesnya cepat, jangan dibikin. Proses lama, jangan cepat. Jangan dibikin. Begitu, jemaat. Di kemah ibadah ada katekisasi. Berapa lama? Tapi ada yang mau 2 kali pertemuan langsung jadi toh. Ada juga. Di sini ada. Yang kalau pendeta omong sedikit tersinggung mau keluar itu ada. Dia ada di sini. Tunjuk. Batu karang tuh berproses, berdiri di situ. Amin kok. Orang lain puana boleh ikut katekisasi sampai 1 tahun. Dia datang ke staf yang pendeta. Nanti Oktober ini ada tabis kok. Kenapa? Woi, beta puana sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar. Itu dosen dia sudah tahu semua. Kenapa? Dia datang langsung tabis, saya langsung tabis. Nanti pendeta omong sedikit, terlalu gampang balikin papa nama. Gampang. Di sini ada. Siapa pun bapak. Kayak gitu. Jemaat. Dulu ada satu binatang dia pun nama ayam. Oh sekarang juga toh. Itu ayam itu kita dulu hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang hanya ayam menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin kita pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Gitu. Jemaat, ada yang piara ayam kampung di rumah? Ada yang 2 ekor? Ada yang lebih dari 5 ekor? Bisa kasih pendeta 1? Ayam potong itu, jemaat. Ayam kampung itu bukan piara lama juga, dia masih kecil. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Karena ayam mengerti proses kan. Beda dengan ayam potong.
Waktu kita baru pelihara ayam potong itu barang 1 bulan, itu dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembes. Kalau lihat langsung dia begini sah. Tapi ini ayam, mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak dong gas motor di samping kandang, besok kita ayam mati. Kok ayam tidak tahu proses itu? Jemaat, tanda-tanda kerajaan sorga itu mesti ada di sini. Tidak ada tanda kerajaan sorga tanpa kasih. Keberpihakan harus ada di sini. Itu Tuhan mau begitu. Tidak suka marah-marah. Tadi anak kecil menyanyi begitu. Di sini ada yang suka marah-marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Dalam gereja itu jangan terlalu suka marah-marah. Jemaat, buat baik itu yang susah. Jangan kita berlomba-lomba bikin baik. Bikin tidak baik itu gampang, tinggal angkat mic lempar satu orang sudah bakal lagi. Nah, kita bikin baik-baik supaya maksud Tuhan itu ada tanda-tanda kerajaan Allah jadi di sini. Bottom berproses di situ, baru dia pun nama apa? 1, 2, 3. Jemaat, apakah tujuan Tuhan bisa bergeser? Bisa. Tujuan Tuhan bisa bergeser oleh karena tujuan kita. Oleh karena tujuan dulu bukan soal ayam lagi. Ini soal manusia. Untuk jadi pendeta gemit, ini ada mamam pendeta dong. Kami mau jadi pendeta gemit itu pas mau ditabiskan, kami tanda tangan satu surat bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur. Tarik lot, doa, buka, di situ sudah. Wih. Waktu penempatan pertama itu, beta pribadi penempatan pertama di Sabu Barat, Mesara. Gue tahu itu baru jadi pendeta, itu pelayanan tuh ngeri. Pernah satu waktu itu beta pimpin ibadah SID itu 1 hari 18 kali. Mengkali tambah makam puji itu mengkali. Waktu orang lihat dong bilang, ini pendeta ini memang pendeta yang macam begini, ini cocok di sini. Cocok di pas satu periode dipindahkan, mutasi toh. Beta pindah ke satu tempat yang lebih di bawah lagi dari soal fasilitas, jangkauan dan lain-lain. Terus beta pikir begini, masa pendeta yang begini ditempatkan di, masa pendeta begini ditempatkan di situ beta mengerti. Tujuan Tuhan bisa bergeser ketika kita mulai merasa diri pantas. Mulai merasa apa? Waktu kita mulai merasa diri pantas, perlahan-lahan tujuan Tuhan yang baik itu mulai bergeser pada tujuan kita. Lama-lama bukan Tuhan pakai kita, kita yang pakai Tuhan. Lama-lama yang kita punya mau, yang kita paksakan untuk jalankan, dan bukan Tuhan punya mau. Amin. Jemaat, ini jemaat dong, satu ini jemaat dong ini. Kalau dong suka satu pendeta, dong suka satu pendeta, dorang akan pergi kantor sinode. Bapak ibu pendeta di sinode, tolong jangkas pindah dulu botong mama pendeta. Kenapa? Kita masih sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah itu kalau dong ada suka. Tapi kalau dong tidak suka, dong pergi kantornya, ame kembali kau ya. Tujuan Tuhan itu seringkali bergeser karena tujuan siapa?
tujuan kita. Kenapa tujuan kita? Karena kita mulai merasa jemaat. Sudah pemilihan majelis jemaat? Penatua diaken sudah? Pelajar sudah? Mantap. Ada berapa rayon di kemah ibadah? Berapa? 2. Berapa? Pakai bahasa sabu. Kadang-kadang waktu proses pemilihan ini jemaat ini kadang-kadang bilang begini, pilih dia. Kenapa dia? Kok dia yang ada oto? Supaya kalau ada acara tinggal pakai depo oto. Jadi dong bukan harap itu bukan harap Tuhan, harap dia pun. Akhirnya ada yang datang menghadap pendeta bilang, Mama pendeta, sebenarnya beta sonen mau es dong semua usul mau. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaat, Tuhan panggil kita bukan karena kita bisa, bukan karena kebaikan, bukan karena tidak tahu ini lagu. Karena itu doa hafal, lu hafal. Orang yang sudah lalu gitu. Ya. Ini tadi kan Novita pimpin pujian di Sinto, ada anak-anak muda yang suka juga begitu, tapi berbagi kisah. Saya mau kasih tahu, kalau baru pertama kali pimpin pujian, orang bisa suruh orang berdoa berkali-kali. Di grup itu akan bilang, aduh tolong doa, aduh tolong, ini pertama kali mohon, aduh dukungan doa, tolong. Itu pertama kali. Dan doa habis itu dia bilang puji Tuhan semua sudah, itu pertama kali. Sering dikasih kesempatan, lama-lama sudah tidak berdoa lagi. Waktu baru pertama kali dikasih kesempatan, dia datang, dia langsung doa habis dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka lebih kuat 3-4. Ku tahu Tuhan apa? Pasti buka apa? Asalku hidup suci apa? Urut dunia. Ku tahu pasti buka apa? Waktu dia pimpin habis keluar semua bilang, aduh bagus, mantap, bagus. Ini kayak bunda menyanyi tadi bagus, tahu bunda. Nanti seulang-ulang, sus tidak berdoa lagi. Datang langsung bilang, Gibar, dia langsung mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tidak salah itu improvisasi, tidak salah. Yang jadi soal, kita masih teguh bersandar kepada Tuhan atau kita sudah tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Masih tujuan Tuhan atau sudah bergeser pada tujuan kita. Amin. Itu pertama. Untuk cek kita tetap di batu karang yang teguh, pertama periksa apa? Apa? Tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bisa bergeser ketika kita mulai merasa. Oke. Kedua, ada tujuan Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita pergi dengan kosong.
Tuhan berikan kepada kita karunia. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat. Karunia terbagi atas 2 bagian. Apa? 1, karunia motivasi. Sama-sama. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, pimpin pujian, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Karunia manifestasi itu misalnya dia doa kesembuh orang, dia bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Kedua karunia ini sama, dia punya derajat, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tuhan tidak pernah panggil kita pergi untuk tujuannya dengan kosong. Ada karunia. Persoalan kita hari ini adalah banyak orang tidak menemukan karunia apa yang Tuhan taruh pada dirinya, dan dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Jemaat, ada orang yang dia tiap hari hanya menilai orang sapung karunia. Ada yang ketika dia dengar orang menyanyi di gereja, menyanyi macam kepiring pica, paksa diri. Pernah? Temukan dulu kita punya karunia apa, karena itu yang akan dipakai. Amin. Ada orang yang tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Nanti pendeta dari mimbar bilang, ada solo, paduan suara, vokal grup, dia bilang, tapi tiba-tiba bilang begini, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama di jemaat kemah ibadat Air Nona. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, kata sambutan dia kan. Itu dia pun nama karunia makam puji. Di sini ada, dong ada di sini. Bisa tunjuk ame dia. Oh, saudara-saudara, kalau saudara-saudara bilang batu karang yang teguh, pertama tadi apa? Tujuan Tuhan. Itu mesti diteguhkan tujuan Tuhan itu dengan pakai karunia-karunia yang Tuhan kasih di kita. Amin kok. Ada pakai itu karunia. Kenapa suara hilang? Besok itu berapa yang menyanyi di malam puji-pujian? Berapa yang menyanyi? 4. Oh, 4 banyak. Oh, itu dong nanti suruh menyanyi di gereja. Tapi menyanyi di gereja juga ada yang separuh ini memang aneh betul-betul. Don tentukan kembali pendeta nanti sebelum firman mesti kita sebelum firman. Ada juga ada. Itu vokal grup apa itu? Paduan suara apa itu? Ada yang menyanyi habis langsung pulang. Ada juga begitu. Itu yang dia pun nama batu karang itu. Enak sah. Kirim orang duluan lapor menyanyi habis keluar kok. Ada. Jemaat. 2 hari lalu beta ada di Manado, berkhotbah di satu gereja dan sementara membangun. Ada 2 poin yang beta bilang tentang pembangunan. Yang pertama, sudah bangun bagus-bagus satu gereja, masuk sama-sama 1, 2, 3. Bukan bangun habis keluar. Karena ada yang ibadah tidak sampai habis, dia duduk di apa? Lalu kita bangun gereja supaya dia duduk di luar. Bangun habis masuk, bukan bangun habis. Yang kedua beta bilang begini,
Beta tanya jemaat, atau sudah beta tanya di sini saya? Jemaat, kemah ibadah ini berapa kakak? Kira-kira saya tidak usah hitung dari satu terlalu detail karena tidak usah saya. Berapa? 1000. Beta mau tanya, yang dari 1000 paling banyak kontrak kok paling banyak tinggal di rumah sendiri? Paling banyak kontrak kos atau rumah sendiri? Pertanyaan terakhir, waktu tinggal di rumah sendiri itu rumah potong kerja sendiri atau kumpul semua orang Sabu yang di Kota Kupang kau bangun itu rumah sendiri? Bangun sendiri? Amin. Terakhir saya mau bilang begini. Pendeta Yandi bisa bangun rumah sendiri. Ibu pendeta bisa bangun rumah sendiri. Pak David bisa bangun rumah sendiri. Ibu lurah bangun rumah sendiri. 1000 orang berkumpul bangun satu rumah sudah bisa. Coba kasih tahu itu dulu. Masing-masing bangun rumah sendiri bisa kok tidak? Bisa. Lalu 1000 orang bangun satu rumah bisa kok tidak? Bisa. Apa? Bisa kok tidak? Bisa. Nah itu kita soal sekarang. Mengelola kebersamaan jemaat. Tahu kok tidak, di semua jemaat di seluruh dunia ini ada saja yang dia tiap hari hanya protes saja. Ada di sini juga ada. Ada yang rapat dia hanya bertanya saja, tanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada majelis atau jemaat? Ada yang rapat, ada omong, ada pas kerja. Oh di sini juga ada. Ada yang usul yang banyak tapi tidak pernah sumbang. Ada. Ada juga. Ada yang waktu kita kerja dia tidak ada. Pas makan. Oh ada juga. Wih, repot juga. Ada yang dia hanya mau bungkus mak. Apa. Oh ada juga. Dia bawa kantong plastik. Saudara lihat, kalau kita tidak pakai karunia kau melayani, nanti yang jadi ini begini-begini. Sambil kita merindukan sesuatu yang besar dan kita bilang ini batu karang teguh dibungkus nasi. Batu karang mesti teguh dengan menggunakan itu karunia. Kedua, tadi satu apa? Tujuan Tuhan bisa bergeser ketika kita rasa. Yang kedua, waktu Tuhan panggil kita, utus kita untuk tujuan Tuhan, dia lengkapi kita dengan ketiga. Kita ukur ini dengan begini. So ada tujuan Tuhan, ada karunia, tapi kemudian Tuhan izinkan ada orang lain di sekitar kita supaya kita belajar dari mereka. Supaya kita apa? Tuhan itu besar atau kecil? Kenapa suara kecil? Tuhan besar atau kecil? Karena terlalu besar, tidak ada satu orang pun yang bisa pahami dia secara utuh. Dia butuh telinga untuk mendengar dari orang lain. Tidak ada satu orang pun yang selesai dengan Tuhan. Tidak ada. Dia butuh orang lain. Kedua, pengalaman perjumpaan Tuhan dengan seseorang itu beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa ketua panitia, beda Tuhan berjumpa seorang lansia, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang yang jual tuak, beda-beda. Supaya waktu kita bersama-sama berkumpul dalam sebuah persekutuan dan berbagi kisah perjumpaan, kita bilang ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa. Jangan pengalaman perjumpaan sama saja. Jangan.
Kalau pengalaman perjumpaan kita sama saja, sama dengan saya dan Pak David, kami dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Biarkanlah ada perbedaan. Kita dipanggil untuk menjadi satu, bukan dipanggil untuk menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam itu beda. Menjadi satu berurusan dengan pengelolaan. Menjadi seragam itu yang ke besok. Paduan suara ini kita mau menyanyikan mana? Bukan persoalan di menyanyinya, dong, persoalan di dia pun baju mau tampil. Polos komotif, pakai kancing atau lepas, strap di sini atau strap di sini, itu kan kita pusingnya di situ. Itu seragam dia pun nama. Gereja itu pengelolaan persekutuan. Biarkanlah kita mendengar. Ada orang yang di dalam gereja tidak mau dengar orang lain, dia tegur di dia pun pendirian. Ada. Siapapun bapak angkat tangan. Mau teguh itu, teguh juga mendengar dari orang lain punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada orang selesai dengan Tuhan, tidak ada. Kita tiap-tiap hari bergumul, belajar seterusnya satu persatu. Jemaat, yang Tuhan panggil orang-orang untuk melayani Tuhan itu Abraham, Ayub. Di sini ada nama Abraham. Abraham siapa? Ayub ada? Pasti sudah tahu kamu maksud Ayub di bawah toh? Ayub toh? Jangan om, nanti dia biasa urus bepu KTP. Jemaat, Abraham dan Ayub itu pengusaha sama-sama. Tuhan pakai. Jadi ada kios Tuhan pakai. Bukan belum ada kios berdoa, ada kios tidak pergi gereja, bukan itu. Tuhan pakai. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada nama Ruth. Biasa dia pun panggilan sabu Ina siapa? Di sini ada. Nakoro siapa? Ruth itu hanya seorang TKW, bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Esther. Di sini ada nama Esther. Esther siapa? Dia pun nama sabu. Siapa? Ete. Esther itu, jemaat. Esther itu hanya seorang peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Miss apa? Miss apa? Aeseros itu sudah tidak mau lagi dan dia punya istri nama ini tahun depan CCA CCA. Dia punya istri nama Wasti. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik 127 provinsi dari wilayah Asia sampai Afrika. Perempuan cantik semua. Bukan sama kayak non dari ini cantik-cantik semua. Tuhan pakai. Dia ikut itu lomba, Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud. Daud siapa? Wih, mantap. Di sini nama Alkitab semua. Jemaat, Daud itu hanya gembala kambing domba di padang. Yang dia punya bapak sendiri tidak yakin dia waktu akan dipanggil, dicari satu orang dari anak-anak Isai untuk ganti sama Saul. Dia pun bapak juga tidak yakin sendiri, tapi Tuhan pakai dia. Amin. Tuhan pakai Salomo. Saya yakin di sini tidak ada yang nama Salomo. Oh, ada. Salomo siapa? Woi, mantap.
Salomo itu raja, Tuhan pakai raja. Jemaat, Alkitab catat 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki. Salomo punya semua. Pertama, jabatan. Jabatan Salomo apa? Raja. Kedua, harta. Apa? Pendapatan emak. Di zaman Salomo itu perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Kalau perak saat tidak ada harga, jambau memang kita punya muti dong, itu tidak pakai. Itu gelang-gelang besi dong, tidak pakai tidak pakai. Emas, apa? Emas, pendapatan emas Salomo per tahun yang dibawa oleh saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati, yang dia dapat itu 666 talenta. 1 talenta berat kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau 666 berarti 666 kali 34, maka pendapatan emas Salomo per tahun kira-kira 23 ton emas. Kita pun 10 gram, saya pakai semua pergi gereja baru gantung keluar. Dia pun 23. Cincin cap penuh di sini, baru sengaja bilang ada 4 orang. Dia pun 23 ton. Tuhan Pak. Wanita, sama-sama. Di sini ada wanita. Tidak usah tunjuk, gue tadi tahu. Salomo pu istri 700. Berapa? Tambah gundik 300. Berapa? 700 tambah 300. Beta yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 ini pasti sulit. Ina nama siapa lah? 1000. Kalau 1 hari dia dengan 1 orang dari istri-istrinya, 1 hari 1, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar kembali sampai istri pertama. Itu sampai tuh pemilu berikut. Jemaat. Tapi kalau Alkitab bilang Salomo ada 700 istri, 300 gundik, itu dia pun nama informasi. Sama-sama. Alkitab itu terdiri dari informasi dan ajaran. Biasanya gereja Tuhan jadi rusak itu kan orang bikin informasi jadi ajaran. Tuhan Yesus punya murid 12. Itu informasi. Jadi kalau kemah ibadat pilih penatua 13 tidak apa-apa. Tidak usah bangun protes. Kenapa Tuhan Yesus pun 12 kamu pilih 13? Kamu mulai tidak usah. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Informasi. Tidak usah kumpul uang banyak-banyak, pinjam di petugas koperasi hanya untuk mau baptis ulang di Yordan. Tidak usah. Kenal petugas koperasi? Di sini kenal juga. Harian atau mingguan? Kita mau doa supaya Tuhan datang di sini. Salomo punya istri 700, gundik 300. Informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang kenapa Salomo bisa 700? Beta baru mau 2 kamu marah-marah lagi ya. 4 nama ini. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Sama-sama 1, 2, 3. Di sini ada itu 4 nama. Petrus apa? Petrus apa? Lewat. Yohanes apa? Yakobus, Andreas. Kok 4 nama semua tunjuk 1 orang sah? Jemaat, dong 4 hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Lewi. Di sini ada nama Lewi. Lewi siapa? Lewi itu pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan satu wilayah, dia lelang jabatan.
Terus siapa yang piko kumpul itu doi boleh makan, dari situ kirim separuh pi Roma. Tuh itu manusia begitu paling dibenci dalam masyarakat Yahudi. Tuhan pakai Simon orang Selot. Di sini ada nama Simon. Simon siapa? Ini bet lagi. Simon orang Selot itu dia politisi, anggota partai politik. Memangnya Simon di sini politisi juga? Kamu nih, Tuhan pakai. Jemaat, Lewi dan Simon. Lewi mengabdi kepada Roma, Simon anti Roma. Kalau dorang dua ketemu di luar Tuhan Yesus, dorang sudah kubunuh lama. Tapi Tuhan Yesus bisa kasih ketemu dua orang dengan semangat yang sangat-sangat bertentangan dan berbeda. Tuhan bisa kasih ketemu dua orang. Jadi di gereja berhenti, dia bilang, beta kalau su kiri betul, berhenti. Tuhan masih bisa. Tuhan pakai Onesimus. Ada nama Onesimus? Onesimus apa? Dia tinggal di Roh itu juga. Onesimus itu hanya budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai supaya dong waktu berkumpul itu dengar orang punya perjumpaan yang beda-beda. Amin. Setiga. Satu tadi apa? Tujuan. Kedua apa? Ketiga apa? Belajar dari orang lain toh? Ya. Keempat, fokus sama-sama. Apa? Fokus. Kenapa fokus? Dalam gereja itu saudara, karunia-karunia ini kan beda-beda. Kita belajar orang-orang beda-beda juga. Pendeta Yandi tidak perlu sama seperti ibu pendeta. Ibu pendeta itu tidak perlu sama dengan pendeta Yandi. Tidak perlu sama kita dengan yang tadi main di sini. Masing-masing fokus saja dan dia pun karunia dan pelayanan. Itu cukup. Kenapa serius begitu? Jemaat. Pendeta Yandi tidak perlu tahu main alat musik semua, tidak perlu. Dia cukup tahu berkhotbah saja. Nanti dilengkapi oleh teman-teman ini. Orang tanya pendeta Yandi, yuk, bisa alat musik? Bisa, tapi hanya satu. Apa itu? Itu pun alat musik tiu. Saksofon. Bukan. Apa? Livery. Kiri kanan kiri. Brr. Kita tidak perlu tahu semua. Jemaat, kepintaran itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Meleleh saja itu. Makanya di Kupang ini kalau orang terlalu bodoh, dong bilang, bodoh ukur-ukur. Bagi-bagi itu bodoh sedikit. Jadi tidak ada satu orang dalam gereja yang dia tahu semua hal. Tidak ada. Supaya kita fokus dengan yang kita tahu, masing-masing dan dia punya. Jemaat, ada satu waktu membangun 4 gereja di tempat pelayanan. Waktu perhadapan panitia, terus kita bilang begini, jemaat, oh ya, jemaat, pembangunan ini gedung ibadah ini berhenti waktu kamu bertengkar. Stop. Terlalu mahal itu pertengkaran kalau pakai perhadapan panitia untuk pertengkaran. Mau bertengkar tidak usah pakai perhadapan panitia. Langsung saja bertengkar. Kenapa orang tukang bertengkar? Saya bilang, karena di panitia itu ada seksi konsum. Itu dia biasa urus apa? Misalnya dia masak kuah apa? Nah, ibu fokus saja di kuah. Ibu jangan berhenti masak kuah asam, urus orang corbaton.
Biasanya bakalai panitia karena yang urus kuah asam, dia pi urus orang cor. Itu dia pun bakalai di situ. Di sini ada yang begitu, yang tidak urus orang dia pekerja, tapi dia sibuk dia orang lain pekerja. Ada. Banyak kok sedikit. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna. Fokus saja dengan yang kita punya. Fokus masing-masing. Kalau fokus itu aman. Kita ini yang sering tidak fokus, aduh, repot itu. So 4 berapa? Jadi kita masih tetap teguh di yang kita punya, kok tidak? Karena kita ini 1 tadi apa? 2 3 4 5. Lakukan hal yang berarti. Sama-sama. Ada tujuan Tuhan. Dia lengkapi kita dengan karunia, kasih kesempatan kita belajar dari orang lain. Fokus, tetapi fokus itu lakukan hal yang berarti. Amin. Ini tidak untuk dilakukan, Ini dia pun nama berbagi cerita. Tidak usah pakai di kemah ibadat, tidak usah. Ini berbagi cerita. Beta di jemaat-jemaat tempat beta layani, beta biasa bilang begini, jemaat, panitia hari raya gerejawi itu berhenti bikin tarik tambang, tidak usah. Nanti Karang Taruna saya bikin. Karena separuh yang datang ikut tarik tambang itu dong son pernah masuk gereja. Dong datang tarik tambang juga ada mabok. Belum dong taruh lagi di luar situ. Tidak usah. Bola voli juga tidak usah. Nanti orang lain bikin. Gereja itu bikin hal yang berarti, bukan sekedar keramaian. Dia mesti bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah, itu berarti. Itu berarti. Supaya waktu kita menyanyi bilang makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salib mengangkat. Oke, stop. Ada yang kita menyanyi, dia tidak menyanyi. Kan dia hanya begini. Bukan karena rohani, tidak tahu. Makanya bikin lomba menyanyi itu kidung jemaat, kok dia tahu, supaya jangan sedih. Lagu rohani dong tidak tahu mah. Stop. Menyanyi kidung jemaat toh. Saya kasih tahu yang singer-singers dong. Besok juga ada toh menyanyi toh. Saya kasih tahu, tapi bukan untuk besok, dah usah nilai besok Ini di jemaat tanpa beta layani. Beta kasih tahu dong. Kamu kalau menyanyi itu kurangi, dan bila perlu tiadakan itu yang kurangi. Bila perlu tiadakan. Ini lagu 5 menit, 4 menit hanya itu dia pu arti apa? Khotbah itu apa? Menyanyi itu khotbah berirama toh. Nah kalau pom 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 tum dum dum, itu dia pu arti apa? Lakukan yang berarti supaya menyanyi orang mengerti. Betul. Jemaat, satu saat beta masih melayani di Sab.
Kita menyanyi menjelang Paskah itu lagu beta bilang kepada ada orang satu guru satu dengan kita yang di Vocal Loop, bahasa Inggris. Kita menyanyi lagu bahasa Inggris, beta masih ingat. I don't know why Jesus loved me. Wah, mantap toh? Di sini ada orang sabu. Kalau air gula pakai bahasa sabu bilang Edonahu toh. Kami menyanyi mama-mama tua semua yang duduk di muka, baru kami mulai I don't know why Jesus love me. Ini mama-mama bilang, mungkin pendeta ada haus dia minta Edona. Jadi tolong berarti, jangan sedikit-sedikit ha pom 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 dum dum, itu tidak ada arti. Lakukanlah yang berarti supaya orang pulang dia membawa sesuatu. Jangan tetap teguh yang amin. Selima. 1 2 3 4 5. Melakukan hal yang 6 ini sesungguhnya efek. Kalau orang tetap sebagai batu karang yang teguh, maka ini ke-6-nya, dia mengalami kedewasaan spiritual. Sama-sama 1 2 3. Kedewasaan spiritual. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37, sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok. Gemuk. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit di sini ada yang sedikit-sedikit tersinggung. Ada. Dia pun nama sabu. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa psikologi. Itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa psikologi. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin. Orang dewasa psikologi, orang dewasa iman tidak akan pernah meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah. Harapan menikah dan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman di sana. Macam ke mau cek ke dia kan? Di sini juga ada begitu. Dong di sini dong dua. Tunjuk-tunjuk saja nama. Jemaat. Karena itu dengar, orang yang dewasa spiritual maaf, yang tadi psikologi spiritual, hampir-hampir dia tidak meminta orang lain berubah.
Tapi siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Di sini ada yang batas sibuk dengan orang lain tapi lupa rubah diri sendiri, ada. Dia tidak mau dia pu anak isap rokok, tapi sedikit-sedikit Joni bakar memang. Joni datang setengah bapak. Di sini ada. Siapa pun bapak jujur, saya jujur. Woi, turun tangan nanti bapak marah lu. Jemaat, hal itu serius. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi apa? Omo. Yang keluar itu etika apa? Perjumpaan teologi dan etika itu dia punya nama spiritualitas. Contoh, ada sampah. Orang yang spiritualitasnya dewasa, dia lihat itu sampah, dia ambil saja, buang. Gerakan dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu ada sampah di situ, dia datang, dia bilang begini, kawan, pas beta angkat lu foto. Itu dia pun nama pencitra. Karena gerakannya dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke. Orang dewasa psikologi tidak menghitung-hitung. Dewasa spiritual tidak menghitung-hitung. Apalagi kalau kita gabung dengan tadi belajar dari orang lain. Kadang-kadang ada program strategis jemaat itu bilang begini, pelatihan ilmu berkhotbah. Kalau kita lakukan hal yang bermanfaat, pelatihan ilmu berkhotbah, supaya besok-besok tidak susah lah itu cari pentua diaken yang misalnya begitu. Terus undangan datang, itu bapak tua bilang, mau pelatihan apa? Begini-begini cuma 4 periode. Aduh. Ini yang begini-begini 4 periode, yang dia mau tunggu model begini. Belajar. Sama-sama. Hafal. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari yang sedikit-sedikit begini-begini 4 periode. Mulai dari itu gereja ada. Ini kita sudah kenapa yang begini? Itu. Oke, 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 1
4, 5, 6. Kedewasaan spiritual. Saudara bisa bayangkan, kalau itu terjadi, saudara akan bilang, ya betul. Batu karang itu, saudara, jangan batu karang. Kita omong tadi beta dan Pak David lihat ini bunga ini. Ini bunga tidak ada pemilik, oh? Oh ada. Ada pemilik. Bisa kita minta. Ini bunga bagus, kok tidak ini bonsai-bonsai dong ini. Mantap. Oke. Kalau jual mahal kok tidak? Beta mau kasih tahu. Dengar, dengar. Ini bunga yang bagus-bagus. Ini bukan tiap. Ini pemilik ada di sini. Kalau dia pemilik. Siapa? Ina siapa? Tolong panggil Ina. Kau Ina cerita. Dengar, bukan beta mau minta, ini hanya mau pakai contoh. Dengar. Sudah, tidak usah kasih tahu lagi. Dengar, jemaat. Ini bunga yang bagus-bagus, saya tanya Ina. Bukan tiap minggu dia kasih pindah pot, bukan tiap minggu.
Berani kas pindah tiap minggu mati. Dia mesti berdiri tetap, mesti tinggal tetap di situ. Jemaat Tuhan yang disebut Batu Karang, keputusan untuk bertumbuh dia harus yakinkan dia pun diri dia mau bertumbuh di mana. Bukan ini hari dia di kemah, besok dia di tenda, lusa dia di pohon. Dia mesti ambil keputusan mau bertumbuh di mana. Kalau dia hanya pindah, woi repot. Jemaat, perjalanan bersama Tuhan itu perjalanan yang meneguhkan kita menemukan jawaban demi jawaban, bukan sekedar pertanyaan. Jawaban sama-sama. Dulu Nuh, di sini ada nama Nuh. Memang bukan dia yang kita maksud, Nuh yang itu hari. Nuh itu Tuhan bilang begini, Nuh bikin batra. Nuh tidak bertanya Bapak, dia kerjakan saja. Padahal mestinya dia tanya, Tuhan, laut di mana? Dia kerjakan. Nuh nanti bikin dia bertingkat-tingkat ya. Nuh tidak tanya, dia kerjakan. Nuh nanti bikin dia kamar banyak-banyak. Nuh mestinya bilang, Tuhan kau betul 8 orang itu pun pasangan suami istri, sebenarnya bikin ampas cukup. Nuh tidak tanya, dia bikin. Nanti ketika air bah itu datang baru Nuh mengerti, ini maksud Tuhan. Nanti ketika Tuhan perintahkan binatang-binatang itu mulai masuk baru Nuh bilang betul. Dia baru paham kenapa mesti bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau dia tidak pakai tingkat, di Nuh samping kamar itu langsung kandang babi. Kan dia repot. Oh, dia mengerti mesti tingkat-tingkat. Mulai masuk sudah harimau, gajah, singa, lebah, baru Nuh mengerti betul mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah, kan dia keluar dia subang ke kiri kanan tuh disebut. Jadi melakukan saja saudara apa yang perlu saudara lakukan supaya saudara betul-betul jadi batu karang di situ, tumbuh di situ. Jadi bagus toh. Jangan pindah-pindah. Orang pindah-pindah itu tiap hari dia hanya sibuk dan membandingkan. Ikonon di sana sah. Jemaat, ibu-ibu, kalau orang banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain senang. Sebentar pulang dari sini suami bilang, Ina, kenapa Ina tidak sama dengan ibu di sebelah? Kita bisa babu. Pasti kenapa tidak sama? Lu pindah bisa langsung di situ. Nah, begitu. Pastikan di sini toh. Amin kok. Nah, itu sudah 6 hal. Sekarang saudara kita mulai tadi dengan iman. Iman itu kemudian menolong kita untuk ukur masih ada tujuan Tuhan di kita atau tidak. Karunia-karunia kita ada pakai kok tidak. Kita ini ada kasih telinga belajar orang lain kok tidak. Kita ini ada fokus kok tidak fokus ini. Kita ini ada lakukan hal yang berarti kok tidak. Ada orang ini yang tanya-tanya ini, kadang-kadang don tanya ini bukan karena kita tidak bisa jawab, tapi tanya badan kita tahu penting lah. Pendeta, itu hari waktu binatang-binatang itu masuk kan Tuhan bisa bedakan toh, kita bisa bedakan kalau yang besar-besar. Gajah ini kan bottom bisa tahu gajah jantan dan gajah, ayam jantan dan ayam. Tapi kalau kutu, tanya itu supaya sudah bikin yang berarti saya. Tidak ada pendeta bisa jawab semua pertanyaan juga. Kok dia mau mengerti apa? Pendeta yang ini duduk pikir-pikir, boton mau belajar karena manapun yang boton tahu lebih sedikit dari yang boton sun tahu.
Jadi kalau sampai satu orang dia rasa dia sudah tahu semua, itu paling bodoh sudah. Cok, siapa yang tahu dia pembuluh kumis berapa? Coba angkat aja. Ada yang tahu? Itu baru kumis, apalagi tetangga pun kumis. Ribut. Jadi barang yang kita tidak tahu itu lebih banyak dari yang kita tahu, toh? Nah, kan begitu, fokus sudah dia tentang tetap di situ sudah. Melakukan yang terbaik sudah, toh? Jadi berkat sedikit. Kalau itu semua terjadi, jangan ragu jadi berkat. Oh Tuhan, hidupku apa? Apa? Bila apa? Kenapa? Hidup ini akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena sudah sakit, mungkin karena kecelakaan atau apa. Tapi orang bilang, sudah, itu Bapak tua, Mam tua itu sudah jadi berkat, sudah. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Akhirnya satu kali dia bermuncul dari situ, orang bakorek bilang, beban su muncul. Hidup. Di sini ada yang jadi beban, ada di sini yang sedikit-sedikit dia yang bayar tahan, pinjam 100. Jadi berkat sedikit ya. Tuhan menolong kita ya. Selamat untuk panitia. Tepuk tangan buat panitia dulu. Jemaat. Panitia. Evaluasi tetap akan menemukan kekurangan. Tutup itu kekurangan, evaluasi lagi masih ada kekurangan. Tapi saya mau bilang, fokus kepada yang menjadi berkat, bukan pada kekurangan. Mata yang hanya melihat pada kekurangan tidak akan pernah melihat kemuliaan, tidak akan pernah melihat kemuliaan. Terima kasih anak-anak muda yang luar biasa ini sudah lakukan. Sumantap ini. Nona-nona, nona muda, menikahlah dengan panitia yang rajin-rajin begini. Yang barang umum saja dia urus, apalagi dia punya milik pribadi. Iya. Jemaat, nona-nona, jangan terlalu percaya laki-laki yang pemalas gereja. Hanya andalkan dia pules di sini, jangan andalkan. Satu saat itu les tidak ada, itu botak semua. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia, tidak ada itu, tidak ada. Jadi bikinlah yang makin sebaik ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.